Hari itu langit tampak cerah. Lily, seorang gadis kecil berambut ikal dan mengenakan baju putih kesayangannya, sedang menghabiskan liburan di rumah neneknya yang berada di pinggir desa. Rumah itu besar dan penuh barang-barang tua, penuh aroma kayu dan kenangan masa lalu. "Jangan naik ke loteng sendirian ya," kata nenek suatu pagi sambil menyapu beranda. Tapi rasa penasaran Lily terlalu besar. Loteng yang gelap dan berdebu itu memanggil-manggilnya seperti menyimpan rahasia besar. Dengan langkah hati-hati, Lily menaiki tangga kayu berderit menuju loteng. Ia membawa senter kecil dan ditemani Milo, anjing kecilnya yang lucu, berbulu coklat putih dengan telinga floppy yang sering bergoyang saat berlari. "Wow!" gumam Lily saat membuka pintu loteng yang berderak. Di dalamnya, ada rak-rak penuh buku tua, koper, dan kotak kayu. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah kotak kecil berukir bintang. Dengan jari-jari gemetar, ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada gulungan peta tua dengan tinta pudar dan pinggiran yang menguning. Di tengah peta tertulis, "Peta menuju harta karun di hutan ajaib hanya untuk yang berani dan berhati murni." Lily menatap Milo yang duduk di sampingnya dengan kepala miring, lalu tersenyum lebar. "Milo, ini petualangan yang kita tunggu-tunggu." Mereka mempelajari peta bersama. Ada gambar pohon besar seperti gerbang, sungai berliku, dan gua yang bercahaya. Garis merah menunjukkan rute, tapi beberapa bagian tampak seperti bergerak sendiri seolah hidup. Lily tahu ini bukan peta biasa. "Besok pagi, kita berangkat ya, Milo. Kita akan cari harta karunnya," katanya bersemangat. Milo menggonggong pelan, seolah mengerti, lalu menjilat tangan Lily. Malam itu, Lily sulit tidur. Ia membayangkan pohon-pohon raksasa, teka-teki rahasia, dan mungkin makhluk ajaib. Tapi yang paling penting, ia akan menjalani petualangan bersama sahabat terbaiknya. Pagi-pagi sekali, Lily bangun dan bersiap. Ia memasukkan senter, bekal roti isi coklat, botol air, dan peta rahasia ke dalam ransel kecilnya. Milo menggonggong girang melihat Lily mengenakan baju putih petualangannya. Mereka berjalan melewati kebun nenek, menuruni bukit kecil, hingga akhirnya sampai di tepi hutan yang selama ini hanya mereka lihat dari jauh. Di depan mereka berdiri pohon raksasa dengan batang melingkar seperti lengkungan gerbang. Saat Lily melangkah masuk, angin berhembus lembut dan daun-daun berputar, membentuk cahaya berwarna hijau kebiruan. "Selamat datang, pencari harta karun," bisik suara yang entah datang dari mana. Milo berhenti sejenak, menoleh ke kiri dan ke kanan. Hutan itu terasa hidup. Bunga-bunga membuka kelopaknya saat mereka lewat, kupu-kupu warna-warni terbang mengitari kepala Lily, dan udara berbau manis seperti madu dan kayu manis. Petualangan benar-benar dimulai. Tak lama setelah memasuki hutan, Lily melihat cahaya lembut di balik semak. Ternyata itu seekor rusa putih dengan bintik-bintik menyerupai bintang di tubuhnya. Rusa itu tidak takut, malah menunduk memberi hormat. "Aku penjaga arah," kata rusa dalam bahasa yang aneh, namun Lily bisa mengerti. "Ikuti jejak cahaya, dan jangan menyimpang. Jalan salah bisa membawa ke hutan gelap." Rusa itu berjalan perlahan, dan setiap tapak kakinya meninggalkan jejak cahaya di tanah. Lily dan Milo mengikuti jejak itu dengan hati-hati. Tapi Milo sempat mengejar kupu-kupu hingga hampir keluar jalur. "Tidak boleh sembarangan ya, Milo," kata Lily sambil menggendong anjing kecil itu kembali ke jejak cahaya. Setelah beberapa lama, rusa itu berhenti di depan pohon besar. "Disinilah tugas pertamamu," katanya sebelum perlahan menghilang menjadi bintang kecil di udara. Di hadapan mereka berdiri sebuah pohon sangat besar dengan wajah ukiran di batangnya. Pohon itu menggerakkan rantingnya dan berkata dengan suara berat, "Untuk lewat, jawab teka-tekiku. Bukan matahari, tapi bersinar. Tak bisa disentuh, tapi menerangi malam." Lily berpikir. Milo menggonggong dan menatap langit. Lily pun tersenyum. Jawabannya bintang. "Benar," kata pohon tua sambil mengangguk. Batangnya berderit dan terbuka membentuk terowongan kayu bercahaya yang membawa mereka ke sisi lain.
Setelah berjalan lama, mereka tiba di sungai berair jernih yang mengalir perlahan. Tapi tidak ada jembatan. Tiba-tiba air sungai bergetar dan terdengar suara lembut, injak daun yang benar, dan kalian akan selamat menyeberang. Lily melihat daun-daun besar mengambang membentuk jalur. Tapi beberapa terlihat bergetar tidak stabil. Ia menaruh batu kecil ke salah satu daun, dan daun itu tenggelam. Harus cermat, Milo, katanya. Dengan hati-hati, mereka melangkah di atas daun-daun yang stabil dan bersinar saat disentuh. Milo sempat terpeleset tapi Lily menangkapnya tepat waktu. Mereka berhasil sampai ke seberang sungai. Di depan mereka terbentang lembah tenang dengan danau kecil yang jernih seperti cermin. Milo menatap air itu, dan tiba-tiba melompat. Tapi tubuhnya menghilang seperti ditelan bayangan. Milo! Milo! Lily panik. Ia melihat ke dalam air dan melihat pantulan dirinya memudar, berganti dengan Milo di sisi lain danau. Tanpa ragu, Lily melompat masuk. Ia terbangun di tempat aneh, semua terbalik seperti dunia cermin. Milo menggonggong dari kejauhan. Lily menembus ilusi satu demi satu, hingga bisa meraih Milo dan memeluknya. Sekejap kemudian mereka kembali ke dunia nyata. Lily sadar, kadang untuk menemukan yang penting, kita harus percaya pada hati. Hujan rintik mulai turun. Mereka menemukan gua sebagai tempat berlindung. Tapi gua itu gelap dan bergemuruh seperti suara auman jauh di dalam. Saat mereka masuk, bayangan besar bergerak di dinding gua, berbentuk monster. Lily gemetar, tapi ia mengingat sesuatu dari peta, gunakan cahaya dari hati. Ia mengambil permata cahaya dari ranselnya, benda kecil bercahaya dari peta, dan menyinarinya ke dinding. Monster itu hilang. Ternyata hanya bayangan dari batu dan suara angin. Mereka tertawa lega. Kadang, ketakutan hanya muncul jika kita membiarkannya tumbuh. Di ujung gua, ada pintu batu besar dengan lambang bintang. Saat Lily menyentuhkan permata dari ranselnya, pintu terbuka dan mereka masuk ke ruang penuh kristal berkilau. Di tengah ruangan, ada peti kayu tua dengan ukiran bunga dan bulan. Lily membukanya perlahan. Isinya bukan emas, tapi sebuah buku cerita ajaib. Sebuah peta langit dengan cahaya bergerak. Permata cahaya berbentuk hati. Di balik tutup peti tertulis, harta sejati adalah keberanian, persahabatan, dan kebijaksanaan yang tumbuh dari perjalanan. Lily tersenyum dan memeluk Milo. Kita memang tidak menemukan emas, tapi aku merasa sangat kaya. Saat mereka keluar dari gua, sinar matahari muncul dari celah awan. Ajaibnya, pohon-pohon membuka jalur pulang, dan angin berbisik seperti menyanyikan lagu. Burung-burung terbang mengitari mereka, dan bunga-bunga bersinar lembut. Hutan seolah memberi ucapan terima kasih. Milo menyalak riang dan Lily tertawa. Mereka berpegangan tangan dan kaki, berjalan dengan ringan melewati jalan yang kini terasa bersahabat. Sore harinya, Lily dan Milo tiba kembali di rumah nenek. Nenek menyambut mereka dengan pelukan hangat dan sup hangat. Malam itu, Lily menulis semuanya di buku hariannya. Hari ini aku belajar bahwa harta paling berharga bukanlah permata, tapi petualangan, keberanian, dan sahabat sejati. Milo tertidur pulas di kakinya. Sebelum tidur, Lily menatap bintang di langit. Terima kasih, hutan ajaib. Suatu hari nanti, aku akan kembali.